Ya, halo selamat malam pemirsa. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Prime. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selesai dilakukan. Ya, asap putih masih mengepul dari lokasi kebakaran di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Proses pendinginan terhadap kebakaran masih dilakukan petugas damkar dan kebakaran ini menghanguskan 200 rumah warga hingga memaksa 375 kepala keluarga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Polisi juga segera melakukan olah TKP setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas damkar. 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak. Sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada warga. Nggak bisa tutup, rumah gue tutup ya tutup. Damkar 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang diminta keterangan sampai saat itu? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran. Ya, hingga siang tadi warga masih berupaya memadamkan api yang membakar rumah mereka. Petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api yang membakar rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Gang Remaja Manggarai, Jakarta Selatan. Belum diketahui secara pasti jumlah rumah warga yang ludes akibat kebakaran. Polres Metro Jakarta Selatan juga masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara itu ratusan warga yang menjadi korban kebakaran mengungsi di sekitar stasiun Manggarai. Korban yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran untuk sementara mengungsi di pelataran stasiun Manggarai, tepatnya di jalur pemberangkatan KRL Bandara Suta. Total warga yang terdampak kebakaran pemukiman padat penduduk mencapai 1.000 kepala keluarga atau sekitar 2.500 hingga 3.000 jiwa. Nantinya para korban kebakaran akan dipindahkan ke 5 titik posko pengungsian. Ya, perlu saya tambahkan bahwa kesiapan kami untuk penanganan para pengungsi ini untuk 7 hari ke depan kami siapkan untuk logistik makanan, minuman, sandang, air bersih, dan tempat pengungsian. Mudah-mudahan semakin hari nanti semakin berkurang, semakin penanganan dan semakin akan lebih baik. Lebih dari 100 rumah hangus dilalap si jago merah dalam kebakaran yang melanda pemukiman padat di Manggarai, Jakarta Selatan. Sementara itu sekitar 3.000 jiwa terdampak dan mengungsi ke sejumlah lokasi pengungsian. Sekitar 3.000 jiwa terdampak kebakaran di Kampung Bali, Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan. Rumah mereka kini telah hangus dan hanya menyisakan puing-puing bangunan. Lebih dari 100 rumah ludes dilalap si jago merah. Sebagian warga berupaya mengais barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebagian besar warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat maupun sejumlah titik pengungsian. Toilet di tempat pengungsian tersebut, air bersih, air siap minum, juga makanan-makanan lain buat mengantisipasi seluruh kebutuhan pengungsi yang datang di 5 titik tersebut. Kini petugas masih terus melakukan pendataan dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pihak kepolisian mengkonfirmasi bahwa kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan dipicu korsleting listrik. Petugas dan pemerintah setempat juga menyiapkan posko pengungsian untuk warga korban kebakaran. Memang kejadian itu ya diawali dari korsleting listrik. Kemudian dengan kejadian ini rekan-rekan kita dari pemadam kebakaran berupaya untuk mendekati dan memadamkan, yang mana kurang lebih sekitar 25 pemadam disiapkan, ya termasuk juga dibantu dengan warga, ya bergotong royong bagaimana ini api bisa cepat dipadamkan. Dan sampai saat ini masih terus dicoba untuk dipadamkan yang tersisa. Ya memang masih ada sisa-sisa yang memang belum selesai, namun tetap berupaya ya dari rekan pemadam maupun warga memadamkan api yang tersisa ini. Untuk sementara warga berkumpul, namun kita berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar nanti akan dibuatkan posko untuk warga kita yang... Infinia 2, di gudang Infinia ada 2, kemudian di sepanjang jalan stasiun bandara ini kita siapkan 2, sama di jalan Saharjo 1, titik pengungsiannya. Stasiun ini enggak, ini di jalanannya, ya bukan di sini karena kalau di sini mengganggu aktivitas stasiun bandara, tapi di jalanan. Tadi kurang lebihnya sekitar 1.000 kakak dan kurang lebihnya 2.500 sampai 3.000 jiwa. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi koboi seorang pegawai pengadilan negeri Depok kepada seorang warga mendadak viral. Dalam video yang beredar, pelaku menodongkan benda yang diduga senjata api. Dalam rekaman video yang diunggah seorang warga, tampak seorang pria yang diduga sebagai pegawai pengadilan negeri Depok menodongkan senjata api kepada warga sambil berteriak mengancam warga. Humas Pengadilan Negeri Depok, Andri Eswin Sugandi, membenarkan pria dalam video adalah DNO, staf bagian kepaniteraan di PN Depok. Pihaknya kini sudah memanggil dan memeriksa DNO terkait motif dan kepemilikan senjata. Pasalnya pegawai PN tidak ada yang dibekali senjata api. Memang benar, itu adalah pegawai kami. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja. Motifnya apa, senjatanya bagaimana, itu lagi didalami. Karena saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap pelaku masih berlangsung dan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Menindaklanjuti pengunduran diri Erlangga Hartarto, malam ini Partai Golkar akan menggelar rapat pleno di kantor DPP. Adapun salah satu agendanya terkait memilih pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Mutia Hafid menyampaikan keterangan tertulis Selasa kemarin bahwa malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat akan digelar rapat pleno di kantor DPP Partai Golkar. Seluruh pengurus partai diminta untuk hadir. Ada 3 agenda yang akan dibahas, diantaranya pembacaan surat pengunduran diri Erlangga Hartarto, sekaligus menentukan pelaksana tugas Ketua Umum Golkar. Terkait pemilihan PLT Ketua Umum Golkar, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa akan digelar dengan semangat musyawarah mufakat. Agenda lain yang juga akan dibahas dalam rapat pleno adalah penentuan jadwal musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup Partai Golkar. Sesuai undangan, dimulai dengan makan malam, rapat pleno akan fokus kepada beberapa agenda utama. Yang pertama adalah pembacaan surat pengunduran diri dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto, kemudian disahkan di sini dan itu menjadi nanti de jure Pak Ketua Umum Pak Erlangga telah berhenti secara de jure. Kemudian yang kedua penentuan jadwal Rapimnas, kemudian penentuan jadwal Munas, dan lain-lain nanti melihat perkembangan. Tapi fokus kepada 3 poin utama itu tadi. Dihadiri oleh seluruh anggota pleno, jadi kurang lebih kita ada 300-an Mbak Putri ya, 300-an anggota yang akan hadir. Insya Allah sudah kelihatannya sudah ada hilal sehingga bisa musyawarah mufakat. Penentuan jadwal Munaslup atau musyawarah luar biasa Partai Golkar yang akan dibahas dalam rapat pleno malam ini merupakan salah satu rangkaian untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar definitif. Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Erlangga Hartarto.
Salah satunya Bahlil Lahadalia. Usai mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar, Partai Golkar segera mencari PLT Ketua Umum. PLT akan dibahas dalam rapat pleno yang rencananya akan digelar Selasa siang. Musyawarah mufakat digelar untuk menunjuk PLT Ketua Umum pengganti Airlangga. Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2024. Sejumlah nama mencuat untuk menggantikan posisi Airlangga. Salah satu nama yang masuk dalam bursa adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain Airlangga, politisi Partai Golkar yang sempat mendapat rekomendasi untuk maju Pilkada Jakarta, Yusuf Hamka juga mundur dari Partai Golkar. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait rapat pleno Partai Golkar, sudah ada rekan kami Nata Arman di kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Nata, selamat malam. Apa informasi terbaru yang Anda dapat di sana? Nata? Oke, baik. Kita masih menunggu Nata Arman respon. Ada sedikit gangguan komunikasi. Pemirsa, malam ini Partai Golkar seperti yang kami sebutkan menggelar rapat pleno untuk memilih pelaksana tugas Ketua Umum. Dan sejumlah nama mempunyai peluang besar untuk menjadi PLT Ketum sebelum pemilihan Ketua Umum definitif. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, partai berlambang pohon beringin ini segera menggelar rapat pleno. Rapat untuk mencari pelaksana tugas Ketua Umum partai. Rapat pleno digelar malam ini. Pleno untuk menyikapi keputusan pengunduran diri Airlangga dan penunjukan PLT Ketum. Selain itu, pleno akan memutuskan jadwal musyawarah nasional luar biasa untuk memilih Ketua Umum definitif. Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2024. 11 wakil ketua. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait rapat pleno Partai Golkar, sudah ada rekan kami Nata Arman di kantor DPP Golkar. Ya, Nata, selamat malam. Apa informasi terbaru yang Anda dapat dari rapat pleno Golkar? Baik, selamat malam David dan juga pemirsa, benar sekali bahwa terkait dengan pasca Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar, tentunya ini membuat publik menjadi terkejut terkait dengan hal tersebut karena dilakukan secara dadakan pada tanggal 10 Agustus 2024 yang lalu melalui siaran secara resmi Partai Golkar. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwasannya untuk alasan mundur sendiri ini dijelaskan karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo menuju ke transisi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian Airlangga juga melakukan proses selanjutnya akan berjalan secara internal di dalam Golkar. Untuk itu saat ini dilaksanakan terkait dengan rapat pleno yang diagendakan pada pukul 7 malam hari ini. Namun untuk saat ini masih dalam sambutan makan malam terlebih dahulu sebelum nantinya dilaksanakan rapat pleno yang akan diselenggarakan pada hari ini dan dipimpin secara langsung oleh sekjen dari Partai Golkar itu sendiri. Kemudian ada pun 3 poin utama yang dapat kami sampaikan untuk agenda pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembacaan surat dari pengunduran diri dari Bapak Airlangga Hartarto sendiri, kemudian penentuan jadwal Rapimnas, kemudian penentuan jadwal Munas. Nantinya apabila setelah dilaksanakan pemilihan dari PLT pengganti sementara Ketua Umum Partai Golkar, nantinya akan ditetapkan juga secara langsung di hari ini juga, di malam ini juga, terkait dengan penentuan jadwal atau tanggal Rapimnas dan juga penentuan jadwal musyawarah besar nasional. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk beberapa nama kandidat yang akan maju sebagai PLT. Yang pertama adalah
Bahlil Lahadalia, kemudian ada Agus Gumilang Kartasasmita, kemudian yang ketiga adalah ada Bambang Susatyo. Namun yang diprediksi menjadi calon kuat yakni ada Bahlil Lahadalia. Kemudian apa yang disampaikan juga yang tadi kami sudah melihat tiba juga di sini ada Pak Lojwik selaku Sekjen Golkar, kemudian ada Dev Laksono selaku Ketua DPP, kemudian ada Airin Rahmadiani, kemudian ada juga Erwin Aksa selaku DPP atau Waketum di bidang penggalangan strategis. Kemudian ada lagi Nurdin Halid, Mutia Halid, dan juga beberapa petinggi Partai Golkar lainnya yang turut hadir dalam pelaksanaan pada malam hari ini. Kemudian untuk anggota sendiri yang ikut dalam rapat pleno pada malam ini diperkirakan mencapai 300 orang, tentunya yang akan melakukan musyawarah mufakat terkait dengan pemilihan PLT pada malam ini. Dan dapat kami sampaikan juga sebelumnya bahwa ada juga kabar yang mengejutkan bahwa dikaitkan dengan adanya kabar dadakan pengunduran diri dari Airlangga Hartarto dikaitkan dengan kasus korupsi dari minyak CPO yang menjerat. Namun pihak dari Kejaksaan Agung juga telah mengatakan bahwa untuk hari ini yang sebelumnya diinformasikan berada di media sosial ataupun di media pemberitaan bahwa akan dipanggil pada hari ini tanggal 13 Agustus 2024. Nyatanya pihak Kejaksaan juga mengatakan bahwa tidak ada pemanggilan pada hari ini dan juga ini tidak ada unsur politisasi. Demikian saya kembalikan pada Anda di studio, David. Baik Nata, terima kasih untuk informasinya dan tentunya kami tunggu update-nya ya. Seperti apa di sana dan siapa-siapa saja calon terkuatnya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, ratusan hotel mengalami pemalsuan data pada akun Google Business yang telah merugikan banyak hotel di seluruh Indonesia. Ya, peretasan ini telah terjadi di sejumlah daerah termasuk Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Yogyakarta hingga Sulawesi Selatan dan wilayah lainnya. Di Jawa Timur dilaporkan 92 hotel terdampak, sementara di Jawa Tengah 156 hotel. Menanggapi situasi ini, Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia akan segera melapor kepada pihak kepolisian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Manajemen hotel yang menjadi korban pemalsuan data juga akan memberikan informasi kepada publik melalui berbagai saluran, seperti media sosial dan situs web perusahaan. Ya, dan sejauh mana dampak dari pemalsuan data pada hotel dan resto di Indonesia? Kita akan membahasnya dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Resto Indonesia, Maulana Yusran. Selamat malam, Pak Maulana. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Yang dialami hotel dan resto di Indonesia ini sebuah peretasan atau pemalsuan data lebih tepat ya Pak? Ya, jadi sebenarnya yang dialami itu adalah penggantian dan informasi yang ada di akun bisnis di Google ya, dari berbagai hotel yang ada di beberapa wilayah. Jadi yang diganti itu adalah paling utama itu adalah kontaknya, nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, dari nomor telepon itu diganti nomor WA, kemudian gunanya adalah untuk memicu atau memberikan nomor untuk komunikasi reservasi daripada hotel tersebut. Nah, ada beberapa yang juga sampai memberikan rekeningnya melalui nomor telepon tersebut. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang karena Google ini memang adalah merupakan browser yang menyiapkan akun Google Business di dalamnya yang juga bisa informasinya bisa diedit atau diperbarui oleh publik. Nah, ini yang agak cukup. Tapi setahu kami bahwa memang akun Google Business kalau terverifikasi itu lebih nggak bisa diubah begitu. Ya, itu dia Mas. Jadi kemarin itu banyak yang terjadiannya adalah dirubah oleh pihak-pihak tertentu Mas. Ini yang jadi masalah dan mungkin kalau lihat dari berita hari ini Google juga sudah menyampaikan bahwa memang kasus peretasan itu memang sudah diakui juga oleh Google dan mereka lagi memperbaiki sistemnya supaya yang memperbarui itu hanya pihak-pihak tertentu yang sudah verified di dalam situ, gitu Mas. Oke, jadi selama ini memang dari PHRI mungkin yang di bawah naungan ini tidak terverifikasi begitu akunnya atau bagaimana?
Bukan begitu, Mas. Jadi kalau kita mendengar pembahasan Google itu sendiri bahwa seharusnya tidak seperti itu adanya gitu loh. Tidak semua orang bisa merubah akun Google Business dari perusahaan tertentu atau dari milik orang tertentu. Jadi harus benar-benar dari pihak Google itu meyakinkan bahwa yang berubah itu adalah pihak yang memang punya kompeten untuk atau merupakan PIC dari perusahaan tersebut gitu loh. Namun yang terjadi kemarin itu adalah bahwa ada orang tertentu yang bisa melakukan perubahan dengan semaunya mereka gitu. Nah ini terjadi kan bukan hanya di 1-2 hotel, tapi di banyak hotel di berbagai daerah. Baik, jadi memang kami belum dapat informasi dari Google, tapi Anda sudah mendapatkan informasi terbaru mungkin dari Google. Lalu seperti apa sebenarnya kalau bentuk pertasannya sendiri yang disampaikan oleh Google? Seperti apa itu? Ya, jadi kalau dibahas di apa yang disampaikan dari media ya, jadi Google juga kita dapatnya dari media juga bahwa dia menjelaskan bahwa memang mereka ada permasalahan teknis ya dalam perubahan untuk dapat membuat perubahan tersebut gitu. Jadi mereka sendiri di internal dari informasi tersebut mereka memiliki masalah teknis yang saat ini mereka sedang mencoba untuk memperbaiki hal tersebut gitu. Sehingga dari permasalahan teknis itu terjadi dengan mudah orang dapat merubah profil pengguna Google Business. Baik, seberapa besar kerugian yang diderita berdasarkan laporan customer? Kalau nilai kerugian mungkin kecil ya Mas ya, tapi di sini kita kan melakukan langkah preventif atau antisipasi jangan sampai ada konsumen yang akhirnya dirugikan akibat ada misinformasi tersebut. Untuk itu kemarin kami di PHRI melakukan press conference itu tujuannya adalah untuk memberi informasi ke publik seluas-luasnya agar berhati-hati jika melakukan pemesanan di hotel dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya penipuan atau adanya korban, sehingga mereka juga kita beri informasi dapat melihat dari kanal-kanal lain yang merupakan channel distribusi daripada hotel tersebut, bisa baik dari website hotel ataupun dari online travel agent juga bisa dilihat. Oke, jadi untuk amannya nih ya bagi para calon customer gitu atau calon pengguna hotel atau resto, harusnya bagaimana? Apakah melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia yang ada di App Store atau di Android Store begitu ya? Atau memang betul-betul tidak bisa menggunakan website saat ini? Gini, sebenarnya kan kalau kita melihat di era digital sekarang, jadi banyak kanal-kanal yang dapat digunakan oleh perusahaan khususnya hotel ya untuk melakukan reservasi hotel. Ada online travel agent, juga ada dari website hotel itu sendiri atau melalui medsos. Jadi banyak Mas sebenarnya. Atau direct bisa menghubungi hotel tersebut. Nah, untuk itu jadi di sini nih sebenarnya kan kita punya banyak channel distribusi. Nah, kita menginformasikan ke masyarakat itu jangan hanya terpengaruh dari harganya saja. Karena kan kalau penipuan yang terjadi kemarin mereka mencoba untuk memberikan harga yang sangat murah, ya seolah-olah hotel itu memberikan diskon yang besar-besaran, padahal di sisi lain informasi yang mereka berikan itu sebenarnya bukan valid daripada hotel tersebut. Itu yang terjadi kemarin. Jadi untuk itu kita informasikan ke masyarakat itu agar juga ikut melihat lagi, mereview kembali apapun yang ada informasi di berbagai media digital yang ada saat ini supaya terhindar dari kasus-kasus penipuan tersebut. Demikian, Mas. Baik, untuk platform-platform pemesanan melalui apps yang ada di handphone itu aman nggak kalau menurut Anda? Kan kita maunya cepat gitu ya, pengen udah buru-buru gitu, wah nanti takutnya nggak dapat tempat atau gimana. Ini aman nggak kalau yang apps ya, khusus di handphone, bukan web-based? Aman, Mas. Karena kan bagaimanapun pemilik apps itu yang tentu yang sudah kita tahu siapa pemain-pemainnya ya, kayak OTA kan ada beberapa yang sudah selalu menjadi partner hotel dan juga sudah tren di publik bagaimana mereka melakukan penjualannya dan bermitra dengan hotel. Jadi aman, saya yakinkan itu aman. Aman ya? Kalau di aplikasi kalau aplikasinya ya. Baik.
Jadi baik, sebab kalau memang lewat web-based seringkali ada nomor telepon dan itu banyak scammer, bahkan di seluruh dunia terjadi scamming seperti itu yang pura-pura jadi admin hotel segala macam, itu juga bisa ditipu ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami Pak Maulana, semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan. Salam sehat selalu dan selamat malam. Selamat. Pemirsa, Saka Tatal memenuhi panggilan Barreskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu yang Aib dan Dede berikan. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindok Prime. Jelang pendaftaran permohonan sidang peninjauan kembali ke 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum salah satu terpidana mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum ini untuk memberikan surat pemberitahuan pengajuan permohonan peninjauan kembali Rabu besok. Tim kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum mengirimkan surat kepada Polda Jawa Barat serta Kementerian Hukum dan HAM agar ke-6 terpidana segera dikembalikan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Nah, sekarang kami, tim pengacara juga meminta dikembalikan kembalilah 6 narapidana ini ke tempat semula, yaitu di Lapas Cirebon. Itu artinya untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Kalau untuk memudahkan PK, ya. Kalau untuk mengenai mereka nantinya harus dihadirkan atau tidak, itu tergantung nanti majelis ya, bisa diapain. Mungkin kan sekarang sudah ada dari dulu kan waktu zaman Covid adanya Zoom ya, mungkin bisa melalui Zoom. Syukur-syukur semuanya itu bisa dihadirkan di persidangan, lebih enak lagi nih ya kan. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramdhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi yakni Ismail dan Adi sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Keterangan para saksi yang disiapkan diharapkan bisa menjadi bukti baru yang membebaskan para tersangka dari jerat hukum kasus Vina dan Eki, serta memulihkan nama baik mereka seperti Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, hari ini memenuhi panggilan Barreskrim Polri. Saka diperiksa terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Didampingi tim pengacara dan tim dari LPSK, Saka tiba di gedung Barreskrim pukul 12 siang. Dalam pemeriksaan, Saka memberikan keterangan terkait peristiwa sesungguhnya kepada penyidik Barreskrim Polri. Sementara kuasa hukum Saka, Farhad Abbas, mengungkapkan timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu. Salah satu buktinya percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Aib dengan seseorang dicurigai adalah Rudiana, dia menyatakan, Pak, saya kan dari awal nggak mau sidang. Nah, berarti sini adalah kejahatan dalam kejahatan. Nah, ini adalah perintangan penyidikan itu di sini. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Dede dan Aib tidak jujur, nanti akan jadi tersangka yang memberatkan itu adalah si Aib karena Dede dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui. Dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin. Pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak. Justru menurut hukum dan keadilan orang-orang yang seperti ini harus dilindungi.
selama beban dia akui dan siapa yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dikenai pidana. Tapi kalau dia menutup penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohongan terungkap, lebih baik kamu mengaku saja bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan, makanya hakim hanya mengcopy paste pernyataan kamu, dan karena kamulah Aib 17 ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Saka Tatal diperiksa Bareskrim dalam kasus dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede. Selama 4 jam diperiksa, Saka dicecar 32 pertanyaan seputar peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 lalu. Lalu siapa yang berbohong terkait kasus kematian Vina dan Eki? Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Aib Rudiansyah, Elsa Syarif. Selamat malam, Bu Elsa. Belum dibuka audionya, Bu Elsa. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih. Dan juga sudah bergabung bersama kami juru bicara Partai Perindo yang sejauh ini terus mengawal kasus ini, David Sitorus. Selamat malam, Bung David Sitorus. Selamat malam, Bang David. Selamat malam, Bu Elsa. Selamat malam, Pak David. Baik, kami juga telah mengundang kuasa hukum Saka Tatal, namun hingga saat ini belum memberikan respons dan bergabung. Baik, saya ke Bu Elsa. Saka memastikan bahwa tanggal 27 Agustus 2016 ya, saat peristiwa terjadi, ia ada di rumah pamannya Sadikun, kemudian ke rumahnya dan belakangan baru ke bengkel. Jadi pada saat peristiwa yang dikatakan dalam persidangan itu ada lempar-lemparan itu, siapa yang Aib lihat? Ya, pada saat itu ya saya sendiri sama tim sudah melihat ke lokasi di mana warungnya Nining, ya tempat mereka minum-minum dan mabuk, di mana tempatnya warung Madura, di mana Aib dan Dede melihat kejar-kejaran motor itu, lempar-lemparan, dan kemudian seberangnya SMP 11 dan seberangnya juga tempat cuci mobil dan motor, tempat kerjanya Aib dan Dede di sana. Terus kemudian showroom mobil, dan itu jaraknya sangat dekat, jalannya sendiri 6 meter. Dan jika saya duduk di warung itu, Madura itu, dalam keadaan walaupun malam, tetapi lampu di sana terang dan bisa terlihat. Karena itu jalannya cuma 6 meter, marka jalan kan maksimum 2 meter. Jadi itu pinggir jalan, ya dalam jarak cuma 6 meter sudah memang kelihatan mobil atau motor yang lewat di depan mata kita. Jadi saya tidak melihat itu, tidak ada halangan kan. Kalau dibicarakan seolah-olah melihat dari 100 meter, tidak. Saya sendiri lihat dekat sekali itu di jalan itu. Dan kemudian pada saat itu Aib yang dilihat di jalan yang mana persisnya? Di lokasi jalan, yang karena di lokasi saya lihat di lokasi. Karena kami bikin videonya. Oke, ini titik TKP yang kemudian sudah diverifikasi oleh pihak kepolisian? Iya. Yang juga dipersidangkan pada saat dulu, atau yang kemudian ada ada dua titik lainnya gitu? Enggak, itu kita lihat kan sesuai dengan kita lihat dari rekonstruksi ya, foto-foto rekonstruksi, kemudian kita lihat lokasi SMP 11 kan masih ada di situ. Kemudian kita lihat showroom mobil, kita lihat pencucian mobil, motor, dan seberangnya warung Nining, sebelahnya lagi warung Madura. Jadi itu cuma seberang aja. Jadi misalnya si Aib sama Dede kenal dengan mereka itu karena memang suka makan minum di warung, makan di warung Nining, makan di warungnya Madura. Jaraknya nggak jauh antara warung 1 dengan warung 2, itu cuman mungkin 20-an meter gitu ya saya lihat. Dan kemudian
Ya mereka bergaul kan. Kenal Seberang atau tahu ya? Apa? Kenal atau tahu saja karena pernah lihat datang begitu? Iya, dia tahu. Dan Tahu. dia Termasuk tahu. pada Saka juga? Pokoknya mereka tahu yang menunjuk Saka apakah si Aib atau orang lain saya nggak kurang ingat ya. Tetapi dari yang 8 yang diamankan kan satu itu memang tidak terlibat kan dilepas yang namanya Aldi ya. Jadi 7. Nah 7 itu apakah Saka ini yang mengatakan Aib juga atau Saka ini yang ditunjuk oleh teman-temannya yang barengan itu dari 7. Karena yang Rivaldi setelah dikeluarkan Rivaldi itu yang menunjuk Rivaldi adalah mereka dan Rivaldi pada saat itu Mereka itu maksudnya yang 6 terpidana ya? Yang mereka yang 7 terpidana. Di luar dari Saka berarti? Enggak, kan waktu itu ada termasuk Saka kan. Ada 8. Iya kan 8, yang satunya Rivaldi. Rivaldi itu dalam tahanan Polsek Betul. Utara Barat, di mana dia punya kasus yang sama, bukan membunuh tetapi dia mengancam mau melakukan pembunuhan dengan mandaunya. Nah mandau itulah yang digunakan waktu di kasusnya Vina dan Eki. Dan yang mengambil si Rivaldi bukan Rudiana tetapi tim dari penyidik Polres Cirebon Kota. Jadi kan selalu isunya Rudiana itu kan cuma itu pangkat yang rendah sekali, yang dari jalur Bintara. Kalau udah dalam tahanan itu kan memang harusnya Polres. Dan kemudian Rivaldi itu ada kasus, jadi dia 2 kasus, 2 kasus perkara. Yang satu sampai dihukum dan ingkrah dan dilanjutkan dengan perkaranya Eki dan Vina. Baik, tapi kita bicara ke yang Saka dulu ini ya. Karena tadi Saka juga katakan bahwa dia nggak kenal sama sekali dengan Aib begitu. Sementara Aib mengaku ya kenal dan tahu kan begitu Ya, tadi yang Anda katakan. Aib juga bilang nggak kenal ya. Nggak kenal juga. Aib mengetahui itu bahwa itu adalah Saka begitu, ada di situ. Bukan, dia bilang ini kan waktu mereka diamankan, setelah itu kan mereka diperlihatkan fotonya di ini. Nah, ini dia pernah lihat di warung itu. Nah, dan dia juga melihat karena waktu itu kejar-kejaran memang waktu itu kalau nggak salah Saka dibonceng siapa gitu ya, lupa saya itu. Ada di dalam itu keterangan di bawah sumpah ya. Itu ada. Sekarang kita nggak usah ngomong ya, setiap orang tuh punya hak untuk menolak ya. Kasus Peggy aja, Peggy waktu dalam tahanan dia bilang semua orang-orang itu dia tidak kenal. Tetapi begitu dia sudah dilepas dari tahanan, oh iya semuanya dia kenal. Saya punya videonya dan pernah saya putarkan di TV One. Semuanya pada ketawa semua. Memang kayak begitu. Itu udah makanan saya kalau dalam perkara sehari-hari lah kayak seperti itu. Ya maksudnya kayak begitu bagaimana? Bahwa kemudian ya, tadi kalau pas mengancam dia tidak mau ngomong. Tapi kalau lagi dia nggak ada masalah dia ngomong gitu loh. Oke, baik. Tetapi di satu sisi dia bilang tidak mengenal. Itu namanya kan dalam rangka dia kan PK, ya kan? Dan dia harus sejalan dong dengan sumpah pocongnya itu kan. Nggak mungkin dia bilang kenal karena dia sudah dinyatakan di sumpah pocongnya dia tidak kenal. Tapi kan kita punya bukti yang lain yang mungkin tidak saya buka di sini. Kita punya bukti yang lain, jadi yang menguatkan ya. Baik, dan justru ini yang kita ingin tahu juga ya Bu Elsa, karena Aib kan dinilai seolah-olah ini melihat peristiwa kejadian pelemparan begitu. Tapi ya, dia melihat, dia melihat lempar dan dia ingat orang-orangnya sampai kan mana mungkin 100 meter bisa lihat kan.
plat. Ternyata kan ternyata begitu saya lihat memang jaraknya nggak jauh, dekat 6 meter. Baik, alibi apa yang bisa menguatkan kesaksian Aep ini? Maksudnya dia punya alibi apa gitu? Yang kita bisa dapat gambarannya kira-kira? Ya, pertama kan berbarengan itu Dede ngomongnya ya. Sekarang Dede cabut. Ya, tapi kan Dede udah dicabut ya, cabut itu. Ya, tapi kan bukan dicabut itu adalah fix. Dia harus buktikan di persidangan juga. Dia harus buktikan laporan polisi bahwa dia memberikan sumpah palsu karena disuruh Aep. Ya kan, dia harus buktikan dan mempunyai kekuatan hukum tetap memang Aep bersalah. Baru itu jadi novum. Sekarang kan cuma omongan dia di podcast, kemudian dihadirkan di persidangan. Dan kemudian juga masalah yang mungkin untuk menguatkan. Yang belum diketahui mungkin pada bulan Mei 2024 Aep dan Dede diperiksa lagi oleh Polda Jabar Polda Jabar di Polres Karawang. Dan pada saat itu keterangannya Dede masih sama. Dia baru berubah setelah ketemu itu Bapak Deddy Mulyadi. Itu kan ada bukti lagi. Dan kemudian apa bukti lagi? Bahwa itu lempar-lemparan. Ada bukti yang lain. Saksi yang lain saya nggak mau sebut. Yang mana saksi itu sudah memberi keterangan di persidangan di bawah sumpah. Bahwa dia melihat dan malah dia melerai. Menghentikan perkelahian itu. Yang waktu itu dia melihat ada perempuan kecil, mungil, yang dia perkiraan dia umur 16-17, masih remaja, dan yang satu laki-laki itu sedang dipukulin. Dia lerai, itu bersumpah dan belum dicabut ya. Nah ini saksi ini ada di persidangan pada saat itu atau hanya memberikan pernyataan? Di sidang kok, Mas. Oke, berarti nama-namanya ada dong ya, sudah diketahui publik seharusnya. Dah. Tapi itu siapa namanya? Untuk mau di podcast lagi dibujuk-bujuk untuk cabut lagi seperti Dede. Jadi saya nggak. Siapa yang bujuk cabut lagi nih? Sudah, karena sudah udah didatangi, tapi dia tetap belum tetap cerita pada hal yang sama, tetap yang sama. Baik. Saya lihat di TikTok itu ditanya-tanya, tapi dia jawabnya begitulah. Saya melihat sendiri dan saya turun dari kendaraan saya melerai. Saya bilang, anak sekolah itu ngapain berantem masuk sekolah? Ayo pulang sekolah. Itu di bawah sumpah. Tapi saksi ini mengenal mereka orang-orang tersebut tidak? Apanya? Saksi yang Anda katakan itu mengenal orang-orang yang dilerai atau tidak? Atau hanya orang lewat saja? Saksi itu hanya tahu karena itu tiap hari rutinitas dia jalan setiap jam yang sama. Baik. 9-10 itu. Baik. 10 malam. Ya baik Bu Elsa. Dia melihat anak-anak muda tapi nama dia nggak kenal. Oke. Baik, sebelum saya ke Bang David Sitorus, kita dengar kembali pernyataan kuasa hukum Saka dalam pemeriksaan hari ini. Kuasa hukum Saka Tatal menyebut bahwa membawa satu koper berisi berkas dan sejumlah bukti kasus kematian Vina sejak 2016 silam. Sebetulnya kan Dede dan Aep kan seolah-olah melihat peristiwa terjadinya pelemparan. Sementara peristiwa itu tidak pernah ada menurut Dede karena dia juga tidak melakukan itu. Dede hanya diminta untuk membuat BAP, memberikan keterangan. Padahal Dede tidak tahu peristiwanya. Kalau ini isinya berkas-berkas semua di 2016. Oke, tambah dikit Pak Tajudin. Iya Pak Tajudin. Saya pengacara dari Makassar. Saya datang khusus untuk mendampingi Saka karena saya menganggap bahwa dia adalah orang yang sangat benar dan tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Sehingga dengan demikian semua bukti-bukti itu jangan ditanya kepada Saka. Yang ada bukti itu ada kepada pengacara nanti yang akan menunjukkan kepada para penyidik. Itu aja. Jadi hari ini bawa BAP dari... Semua bukti-bukti ada sampai bukti tim. Ya. Jadi kami direview oleh Pak Farhat ini sudah siap semua. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Tina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada. Ya, Saka ya? Ya. Kamu waktu itu ditangkap gara-gara apa? Waktu itu tujuan ditangkap itu apa? Tiba-tiba ditangkap. Ya pasti ditangkap tujuan yang nganterin motor habis beli bensin.
kumpul-kumpul aja. Tidak ada kan bahwa peristiwa itu ya? Jadi ketika Widya dengan Mega diminta saksi sebagai saksi dalam PK kemarin, kesesuaiannya ada. Artinya bahwa Widya mengatakan jam 22 berapa Bu? 22.05 berkomunikasi dengan Vina dan kita bawa buktinya ini dan kita akan kasih lihat ini. Bukti ekstra kita memang diperoleh di pengadilan atau bagaimana? Sudah ada dalam berkas. Itu sudah ada dalam berkas 2016 tapi tidak pernah dibuktikan. Saya juga nggak tahu kan kenapa itu nggak pernah dibuktikan. Jadi putusannya membuat 7 terpidana mati dihukum setengah mati seumur hidup adalah ya keterangan 2 orang saksi itu, Dede dan Aib, yang menyatakan melihat, mendengarkan dan melihat di lokasi kejadian walaupun dengan jarak 100 meter. Nah itu, sedangkan mereka tidak hadir di pengadilan, hanya di berita sumpah. Dan dari 2 saksi itu, Dede sudah mencabut laporan pengaduan dan keterangan dia. Nah, tinggal Aib. Nah, Aib kalau misalnya mengaku disuruh Rudiana, maka beban pidana kejahatan ini jatuhnya pada Rudiana kalau diarahkan. Tapi kalau dia tidak mengaku, kita punya bukti-bukti, maka tidak ada ampun lagi buat Aib dan proses Aib bebaskan 7 terpidana. Baik, saya kembali ke dialog. Saya ke Bang David Sitorus. Kalau Anda melihat ini kan pemeriksaan atau sudah mulai masuk secara saintifik begitu ya. Artinya ada bukti-bukti, bahkan tadi katakan termasuk data SMS antara Widi dengan Vina ya pada saat malam itu jam 10 lebih. Bagaimana, apakah Anda melihat ini sudah sesuai dengan harapan dan memang kita bisa melihat ada argumen alibi yang siapa yang paling benar ini benar-benar bisa tercipta begitu? Ya, terima kasih Mas David. Ya, kalau kita melihat ini sebenarnya memang semakin ke sini semakin terbuka masing-masing pihak untuk memperjuangkan haknya. Nah, yang pertama adalah ketika kita hari ini fokus tentang pemeriksaan Saka atau sebagai saksi bahwa ini adalah laporan terhadap Dede dan EF. Laporan ini adalah tentang kesaksian palsu di bawah sumpah. Pasalnya juga memberikan ancaman hukuman apabila itu merugikan tersangka atau terdakwa. Nah, apa yang disangkakan sebagai keterangan palsu? Nah, keterangan palsunya adalah yang pertama adalah bagaimana peristiwanya mereka lihat. Nah, sementara hari ini Saka juga membawa bukti-bukti bahwa peristiwa itu tidak terjadi menurut kesaksian temannya Vina. Kenapa? Karena mereka masih berkomunikasi via WhatsApp. Yang kedua adalah apakah peristiwa itu selain tadi disaksikan, apakah peristiwa itu benar-benar terjadi? Itu kan. Yang kedua adalah siapa yang mereka lihat melakukan tindakan itu? Misalnya tindakan kejar-kejaran yang seperti disebutkan, apakah tindakan itu ada? Siapa yang dilihat dalam tindakan kejar-kejaran itu? Siapa yang dilihat dalam pelemparan batu? Siapa yang dilihat melakukan pemerkosaan? Siapa yang dilihat melakukan pembunuhan? Nah, ini kan sebenarnya semuanya jadi keterangan mereka. Nah, keterangan palsu kalau misalnya di sini, di laporannya, kita menduga bahwa semua keterangannya ini kan yang sekarang dilaporkan. Nah, ketika di antara keterangan ini ada yang dianggap menjadi keterangan palsu, ya tentunya nanti mereka bisa diancam pidana. Nah, dari sini Saka tentunya harus bisa juga membuktikan bahwa dia tidak berada di lokasi misalnya. Dia sedang melakukan tugas lain misalnya. Atau yang tadi membuktikan bahwa peristiwa itu tidak terjadi misalnya dengan bukti-bukti seperti chatting yang dilakukan oleh teman Vina bersama Vina sampai jam sekitar 10 malam lewat. Lalu yang berikutnya adalah yang menarik adalah bahwa ketika Dede mencabut keterangannya sebagai saksi, dan hari ini sebenarnya ini bisa menjadi pintu masuk. Kenapa? Karena walaupun Dede mencabut seperti yang dikatakan oleh Bu Elsa tadi bahwa sebenarnya dia juga tidak terlepas dari ancaman ini. Kenapa? Bahwa berarti dia sudah mengakui, dan seharusnya sebagai seorang dewasa, Dede setelah mencabut keterangannya dia juga mengetahui akibatnya apa. Dan kalau misalnya dia bersedia untuk akibat itu diancam dengan hukuman pidana, ya berarti ya ini kan sebenarnya sudah pengakuan, sudah bisa diambil tindakan. Untuk Dede sudah bisa diproses lebih lanjut, saya rasa, karena bahkan sudah ada pengakuan dari yang bersangkutan. Yang sekarang perlu dibuktikan adalah dalam keterangan Dede itu adalah dia menyatakan bahwa dia disuruh oleh EF dalam keterangannya. Nah, ini yang perlu dibuktikan bahwa apakah memang ada suruhan, apakah ada ajakan, atau seperti apa.
Dan kesaksian Dede juga yang mengatakan bahwa ada juga pola komunikasi yang dilakukan EF dengan pelapor, yaitu Ibtu Rudiana. Nah, ini yang harus dia buktikan bahwa... Tapi tadi menurut Bu Elsa, ada saat ngobrol-ngobrol santai di luar, kemudian Dede bicara bahwa kemudian mengenal juga. Nah, tanggapan Anda bagaimana tuh? Yang gimana? Iya. Ya enggak, tadi Bu Elsa, saya masih bertanya kepada Bang David. Tadi kan Bu Elsa sempat menyatakan bahwa ada rekaman yang kemudian sempat diputarkan di sebuah stasiun televisi, bahwa memang saat lagi santai, lagi di luar pembicaraan, terus kemudian Dede mengatakan bahwa dia akhirnya mengenal, tahu kok orang-orang itu gitu. Nah, menurut Anda gimana Bang David? Ini soalnya udah mulai masuk ke arah wilayah yang secara scientific investigation kan kita harus buktikan dengan betul. Ada alat bukti seperti itu. Nah, justru itu kan begini. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membingungkan. Misalnya, apakah mengenal? Ya tentu setelah proses ini tentu bisa saling kenal. Nah, kalau misalnya ditanya lebih detail, kapan dikenalnya? Sejak kapan? Sampai kapan? Ya itu mungkin akan tentu bisa jelas perbedaannya. Tapi kan yang pasti adalah apakah sebelum peristiwa itu mereka saling mengenal? Nah itu kadang-kadang orang bingung ketika diberikan pertanyaan apakah kenal. Nah tentunya kan setelah proses ini berjalan ya ada peristiwa saling mengenal. Nah kalau menurut itu saya rasa tentu harus dipertegas lagi pertanyaannya yang mana. Apakah kenal sebelum kejadian atau apakah kenal setelah saat ini? Nah tapi yang saya rasa adalah penting bagi kita adalah Dede di sini sebagai seorang dewasa, dia mengetahui bahwa ada akibat hukum yang akan dia dapatkan ketika dia mengakui, ketika dia mencabut kesaksiannya. Ketika dia mengatakan mencabut kesaksiannya, dia sadar bahwa kesaksian dia di bawah sumpah itu diancam pidana. Dan walaupun dia mengakui bahwa ya dia juga tidak terlepas dari hukuman pidana, yang kita nggak bisa pastikan berapa hukuman yang akan dia dapatkan. Tapi yang pasti adalah kalau misalnya Dede tidak mencabut keterangannya, berarti dia tidak dia masih bisa dia masih berkemungkinan tidak terkena pidana karena kalau dia bisa mempertahankan. Tapi yang menarik di sini adalah Dede secara sadar mengetahui bahwa ketika dia menyampaikan ini dia punya ancaman pidana. Ya ini yang menarik. Kenapa belum berani melakukannya? Mungkin saya rasa ada ketakutan-ketakutan. Tapi kita kan tidak bisa menduga-duga. Tapi yang pasti adalah Dede, kita fokus pada Dede. Kalau Dede berani mengatakan mencabut, kalau misalnya yang lain, perbedaan-perbedaan keterangan dia mengenal, tidak mengenal, itu masih kesaksian-kesaksian yang menurut saya itu kan tadi kalau dipertegas pertanyaannya mungkin berbeda jawaban. Tapi khusus mengenai ini, dia melakukan pengakuan. Dia melakukan pengakuan yang dimana ada ancaman pidananya. Dan kalau misalnya ada seorang dewasa melakukan pengakuan yang dimana dia sadar dia diancam peristiwa pidana, menurut saya justru itulah keterangan yang mungkin saja kita harus bisa percaya. Nah, tapi apapun itu ya kita kembali serahkan prosesnya di kepolisian dan saya pikir ini prosesnya bisa dilanjutkan untuk sementara terhadap Dede. Ya, karena dari situ nanti Bang David, akan bisa berlanjut. Baik, nanti kita juga akan bertanya itu kepada Bu Elsa, artinya memberikan kesempatan untuk jawaban apakah memang kenal dari sebelum peristiwa terjadi ataukah ya karena kemudian peristiwa itu berlanjut. Tetapi kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan pemirsa. Kita masih berbincang-bincang dengan Bu Elsa juga dengan Bang David Sitorus. Bu Elsa, tadi kuasa hukum Saka Tatal juga menyatakan begini, bahwa dari berkas Rivaldi ada percakapan dari Widi yang sesuai dengan kesaksian Widi ya, bahwa ada komunikasi jam 10.14. Ada jawaban lah begitu dari Vina dan yang berarti ada saksi yang disembunyikan oleh penyidik pada saat itu. Dan fakta ini membuktikan tidak ada peristiwa kematian Eki di belakang showroom. Nah mereka mulai menggunakan bukti-bukti seperti ini. Ada chatnya seperti itu. Nah
Bagaimana dengan Anda dan juga Aib menggunakan scientific proof begitu ya? Bukti saintifik apa dari kesaksian Aib yang bisa menguatkan? Saya luruskan dulu masalah adanya outgoing SMS dari HP-nya Vina. Saya mesti luruskan dulu ya, karena itu mau mengatakan bahwa Vina pada jam itu masih hidup. Jadi saya perlu jelaskan, itu bukan novum, itu ada dalam berkas dari dulu, dan itu sudah diperiksa oleh jaksa, polisi maupun oleh majelis hakim, dan itu dikesampingkan. Kenapa dikesampingkan? Karena tidak cocok dengan, tidak ada persesuaian, karena kan harus ambil namanya fakta yuridis, itu ada bukan fakta persidangan aja, tetapi persesuaian dari keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang lain. Karena kan ditemukan Eki dengan helm, ya, sampai dibuka oleh Suroto helm itu ternyata darah semua. Ini rahangnya lepas, giginya lepas, dan kemudian ini batok kepalanya juga hancur. Tetapi helm itu tidak rusak, kacanya aja tidak ada kerusakan sama sekali, tidak pecah. Handphone itu ditemukan oleh Suroto di kantongnya Eki almarhum, dan kemudian celana dalamnya Vina itu ada tidak di tempatnya, tetapi 20 atau 30 cm dari pangkal paha, ya, sehingga terlihat kemaluannya. Dan hal-hal yang lain, motor juga tidak rusak. Nah, kalau kecelakaan itu kan pasti terpelanting dia punya itu, dan ini kacanya pecah. Nah, itu tidak persesuaian. Terus kemudian saya meneliti juga dari jam 20.20 itu adalah terakhir waktu memang itu SMS-nya memang Vina yang sebenarnya melakukan itu. Dan itu percakapannya nyambung dari jam berapa, dari jam 20 sampai 22 jam 8.20 itu percakapannya nyambung karena masalah minta oleh-oleh, beli makanan, segala rupa di situ. Setelah itu stop. Memang ada balasan di situ, ambil voucher di mana gitu. Tapi itu nggak ada balasan lagi dari Vina. Itu cukup lama kurun waktunya. Nah, jam 22.13 lewat berapa detik itu malah dari Vina outgoingnya siapa nih? Padahal kan itu mereka harusnya bercakap. Tapi ada kata dari SMS-nya, jangan bilang percakapan ya. Kalau percakapan seolah-olah ngomong ya. Ini SMS. Siapa nih? Nah, di sini saya lihat, oh ini kenapa sih kalau memang Vina kenapa tanya siapa nih? Padahal kan ada percakapan itu ya, nomor yang sama. Setelah itu telepon itu berdering di outgoing call. Itu 4 kali dalam waktu yang mungkin 2 detik atau berapa. Terus 22.14 yang dipersoalkan itu SMS outgoingnya mengatakan persisnya kira-kira mengatakan, ya kamu tunggu Mac, nanti saya jemput itu, dah kan? Itu outgoing yang terakhir. Selebihnya jawaban dari sana, incoming. Jadi dari pertimbangan baik polisi, jaksa maupun hakim, itu bukan Vina yang melakukan itu adalah pelaku tindak pidana yang membuat alibi. Karena mereka setelah melakukan pembunuhan, pembantaian di belakang showroom, kalau mereka tinggalkan demikian saja, sudah terbuka itu bahwa itu pembunuhan. Sekarang kan mereka membuat satu debatable, ini memang lihai ini. Dia pindahkan dari showroom itu dengan menggunakan dipakai helmnya, dengan motor pindahkan. Setelah saya ikuti lokasinya, nah itu Pak, kalau malam hari palingan 3 menit dari showroom Tanah Kosong itu kepada di flyover.
Dan kemudian dia membuat satu alibi, nih masih hidup. Nah sekarang kan sukses dia membuat alibinya. Nyatanya kan tanggal 28 dikubur. Dan kesalahan dari polisi polisi lalu lintas itu, dia yakin dengan kecelakaan, tapi kesalahan sampai dia kena sanksi karena dia tidak melakukan olah TKP, kecepatan motor, terus pengereman dan ini, terus kemudian sekarang kan dibilang oh itu dia nabrak tiangnya sampai bengkok. Saya lihat di Google tiang itu sudah bengkok sejak 2015. Jadi hal-hal ini Google Earth maksudnya ya? Yang sangat memprihatinkan. Saya lakukan itu sendiri dengan tim saya berapa menit. Di mana warung Nining, di mana warung Madura, di mana showroom, di mana showroom mobil, di mana motor, di mana pencucian motor dan mobil, di mana belakangnya, berapa langkah, berapa meter, itu semua kita sudah lakukan satu investigasi sendiri dengan tim sendiri. Baik. Jadi memang ini harus kembalikan kepada polisi. Nah sekarang kan bebas mereka mengadakan podcast. Yeah. Podcast itu hanya framing. Kalau memang dia melakukan satu keterangan palsu, ya proses hukum itu yang paling benar dan kita tunggu kebenarannya. Gitu. Baik, saya ke Bang David Sitorus. Ini pembuktian ini ya dengan secara saintifik nih dari kesaksian ini adalah merupakan harapan masyarakat ya, karena kita sudah cukup lama dibingungkan gitu ya. Ini apa sih jawabannya dari persoalan atau misteri ini? Apalagi yang bisa, nah yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kemudian bisa membuka peluang terkuaknya kasus kematian Vina dan Eki? Bang David. Ya. Kalau melihat peristiwa ini memang kita semua menjadi bingungnya masyarakat ya, apalagi kita yang tidak terlibat langsung di dalam lokasi, tidak terlibat langsung dalam pendampingan. Kita mendengar dari berbagai macam pihak, dari pihak pelapor, dari pihak terpidana atau terdakwa, dari pihak-pihak lain yang hari ini berseliweran beritanya di mana-mana. Tapi apapun itu, sebenarnya kita berharap menuju pada pembukaan kebenaran terhadap kasus ini. Nah makanya catatan kita adalah seharusnya scientific investigation itu yang dilakukan supaya ada pembuktian-pembuktian yang tidak terbantahkan. Hanya itukah saja satu-satunya jalan? Ini sejauh ini ya jalannya pasti menuju ke sana lewat proses-proses masing-masing mempertahankan haknya, mulai dari peninjauan kembali, pelaporan, saling lapor, ini dipersilakan dan ini memang jalan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan dari sini pasti akan terbuka. Kenapa hari ini ada laporan mengenai keterangan palsu? Nah ini kan untuk membuka sebenarnya baik pelapor maupun terlapor harus bisa membuktikan kenapa keterangan palsu. Kenapa keterangan palsu ini menjadi ancaman pidana di dalam KUHP? Nah ini kita harus ketahui. Karena apa? Karena tidak boleh sembarangan memberikan keterangan. Kenapa tidak ada bukti-bukti palsu kalau memang dipalsukan? Tapi kan sebenarnya kalau memang secara nyata ada pembuktian yang saintifik itu tidak terbantahkan, itu kan sangat jelas. Tapi kalau keterangan ini, keterangan yang tadi dikatakan, mulut orang bisa menyatakan A, bisa menyatakan B. Tapi untuk itulah makanya kesaksian palsu ini, terutama di bawah sumpah, diancam pidana. Supaya tidak sembarang orang melakukan kesaksian. Nah, ini kan sementara ada kesaksian yang diuji. Kesaksian terutama saksi-saksi yang menyatakan melihat peristiwa itu. Nah keterangan mana ini yang dikatakan sebagai palsu? Tentu keterangan semuanya mulai dari apakah benar itu peristiwanya terjadi, apakah benar dia melihat pelakunya, apakah benar tindakan yang dilakukan seperti apa. Nah ini kan yang diuji sebenarnya. Nah ujian terhadap inilah yang akan dibuka. Tentunya dan Dede harus bisa juga menjelaskan bahwa oh iya, kami melihat apa buktinya, bagaimana apa yang terjadi, dan mereka harus bisa juga membuktikan bahwa siapa yang mereka lihat. Ya kalau misalnya hanya bilang oh ini yang saya lihat,
ya itu nggak bisa membuktikan apa-apa juga kan sebenarnya. Nah untuk itulah sebenarnya silahkan. Nah ini kan sedang dilapor supaya peristiwa ini bisa dibuka. Yang tadi silahkan masing-masing pihak menjelaskan bahwa oh iya keterangannya si ini berubah-ubah, ya silahkan. Tapi kan yang pasti misalnya kayak Saka kan membuktikan bahwa dia berada di rumah pamannya, ada kesaksian lain dan ada juga yang harus membuktikan bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Misalnya ada kesaksian yang bilang, oh iya kami melihat ada ditabrak tiang listrik seperti itu. Dan misalnya kesaksian yang tadi yang disampaikan mengenai soal misalnya ketika helmnya dibuka itu kepalanya pecah apa segala macam. Apakah mungkin dalam keadaan kepala sudah pecah dimasukin helm seperti itu kan? Nah itu kan semuanya kan nanti akan dibuktikan. Nah tentunya proses inilah yang untuk menuju ke sana dan kita masyarakat tinggal menunggu. Nah hari ini kan kenapa hari ini sampai diambil oleh Barreskrim? Karena tentunya apa? Karena ini menjadi perhatian publik dan publik menunggu karena banyak hal yang menurut publik hari ini janggal. Dan kejanggalan-kejanggalan yang menurut publik inilah yang akhirnya membuat Kapolri harus turun tangan, Kabar Reskrim harus turun tangan. Nah ini yang tidak terbantahkan adalah bahwa banyak hal yang bertanya-tanya, banyak hal yang membuat publik bertanya-tanya dan yang tidak terbantahkan adalah Barreskrim sampai turun tangan untuk perkara ini. Yang kedua adalah Dede mencabut kesaksiannya, yang dia ketahui bahwa kesaksian itu diancam pidana. Dan ini kan yang penting tuh. Kalau misalnya kesaksian ini diancam pidana dan dia masih tetap mencabut kesaksiannya, berarti ada apa kan seperti itu. Dan dia juga kalau misalnya bisa membuktikan, ya berarti nanti kan akan bisa terlihat nih kebenarannya seperti apa. Nah yang paling utama adalah dalam catatan kita, yang harus membuktikan peristiwa ini benar terjadi adalah, itu kan sebenarnya kan kepolisian, kejaksaan. Nah bagaimana proses-proses ini juga termasuk pemeriksaan terhadap penyidik-penyidik waktu itu kan sedang dilakukan juga. Nah untuk itu proses-proses ini pasti akan menuju kita ke dalam kebenaran yang sesungguhnya seperti apa. Jadi proses ini dilanjutkan dan menurut saya Dede yang sudah mencabut kesaksiannya, proses lanjut itu akan membawa kita pada semakin terbukanya nanti peristiwa yang sesungguhnya, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Baik, Bang David Sitorus, terima kasih untuk analisanya dan juga dorongannya juga ya bagi pihak kepolisian ya tampaknya untuk bisa terus melakukan penyidikan yang lebih dalam dan betul-betul transparan begitu. Terima kasih juga Bu Elsa sudah bergabung bersama kami dan kita lihat nanti juga bagaimana proses pembuktian ini. Siapakah akhirnya yang kemudian ketahuan berdusta atau berkata benar atau dua-duanya sebenarnya ngomong benar tapi kemudian dari sudut pandang atau mungkin karena ada proses yang tidak tepat gitu sehingga akhirnya ada pergeseran waktu atau seperti apa. Kita nggak tahu ke depan tapi semoga nanti terkuak juga. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Malam ini Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk memilih pelaksana tugas Ketua Umum. Sejumlah nama mempunyai peluang besar untuk menjadi PLT Ketum sebelum pemilihan Ketua Umum definitif. Mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Usai Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, partai berlambang pohon beringin ini segera menggelar rapat pleno. Rapat untuk mencari pelaksana tugas Ketua Umum partai. Rapat pleno digelar malam ini. Pleno untuk menyikapi keputusan pengunduran diri Airlangga dan penunjukan PLT Ketum. Selain itu, pleno akan memutuskan jadwal musyawarah nasional luar biasa untuk memilih Ketua Umum definitif. Di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga mengantarkannya kepada Munas tahun 2020. 11 wakil Ketua Umum Partai Golkar disebut berpeluang menjadi PLT Ketum. Namun, nama Agus Gumiwang Kartasasmita yang kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian disebut-sebut menjadi calon terkuat. Adapun di sisi lain, sejumlah nama mencuat sebagai kandidat Ketua Umum definitif di Munaslup Partai Golkar yang akan digelar dalam waktu dekat. Di antaranya Bahlil Lahadalia dan Bambang Susatyo. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mengklaim ada 34 DPD Provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Airlangga Hartarto. Idrus menyebut dukungan akan terus mengalir kepada Bahlil Lahadalia. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira, sehingga dengan demikian, belum lagi, nah ini yang paling menarik nih. Saya ditelepon beberapa DPD 1. Ini bagus juga nih Kanda. Saya bilang, apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah. Masuk lo saya bilang apa? Ya masuk kami ini Kanda. Kami dari DPD 1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, untuk kapok lo. Jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio menyerahkan surat dukungan kepada calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Penyerahan surat dukungan dilakukan di DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo menyerahkan surat dukungan kepada calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimi pada Pilkada 2024 mendatang. Penyerahan surat dukungan diberikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio didampingi Waketum DPP Partai Perindo Michael V. Sianipar di DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Dengan memberikan dukungan penuh kepada calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sumbar tersebut, Partai Perindo optimis dapat memajukan UMKM, pariwisata, dan pembangunan di daerah Sumatera Barat. Mahyeldi Ansarullah optimis berbekal dukungan dari Partai Perindo ini dapat menambah kekuatan dalam memenangkan Pilkada Sumbar 2024 mendatang. Perindo sudah diterima dengan baik oleh calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di Sumbar untuk periode kedua bagi Pak Gubernur. Harapan kami, kita juga melihat bahkan minggu lalu beliau mendapatkan penghargaan juga iNews Pemimpin Daerah Award untuk prestasi-prestasinya, dan kita melihat banyak keberhasilan yang harapan kami bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lagi. Khususnya juga untuk peningkatan baik itu di pariwisata, perekonomian, UMKM. Jadi dengan adanya dukungan dari Partai Perindo, kami yakin bahwa ke depan Pak Gubernur bisa melanjutkan pembangunan Sumatera Barat bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sana. Mahyeldi dengan Pak Vasco, yang terima kasih kepada Ibu Angelina sebagai Ketua Perindo dan pengurus Perindo yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk maju di Pilkada 2024-2029 nantinya. Selanjutnya dengan dukungan Perindo ini tentu akan lebih memperkuat, karena juga kita ketahui bahwa Perindo juga punya kepengurusan dan juga punya kader-kader di beberapa daerah di Sumatera Barat. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime. Kami masih punya sejumlah informasi menarik untuk Anda. Usai jeda berikut kami kembali. Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia di Istana Garuda, ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi bicara soal Istana Presiden Jakarta yang merupakan bekas kolonial Belanda. Dalam pidatonya di hadapan gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, Presiden mengatakan bahwa Istana Presiden di Jakarta dan Istana Bogor adalah peninggalan gubernur Belanda dan sudah ditempati oleh Indonesia selama 79 tahun. Jokowi mengatakan ia merasakan bau-bau kolonialisme di Istana Presiden baik di Jakarta maupun di Istana Bogor.
Jadi kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, G.W. Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Dan sekali lagi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka di Ibu Kota Negara Nusantara. Seluruh anggota Paskibraka itu nantinya akan bertugas di IKN pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Menjelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di Istana Negara IKN. Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan pembacaan ikrar putra-putri Indonesia. Bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Jokowi bertindak selaku pembina upacara. Sementara itu bertindak selaku pemimpin upacara, yaitu Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Proses pengukuhan lalu dilanjutkan dengan penyematan lencana secara simbolis. Presiden Jokowi mendoakan agar para Paskibraka dilancarkan dalam bertugas di upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan pertama kalinya akan digelar di Istana Negara IKN Kalimantan Timur tahun ini. Upacara akan digelar dengan tata upacara militer dan dipimpin oleh Presiden Jokowi selaku Inspektur Upacara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, demikian Sindo Prime pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.